Selamat sore, sedulur dimanapun saudara-saudara berada. Kembali di channel Secangkir Kopi Pahit ya. Jangan lupa ngopi, salam secangkir kopi. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana hidup kita menjadi berguna ya. Banyak orang hidupnya tidak berguna, atau banyak orang yang hidupnya merasa tidak berguna. Banyak orang yang dianggap tidak berguna ya. Kenapa kita harus berguna? Sambil ngopi, yang belum ngopi sambil ngopi, saya juga lagi ngopi ya. Segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah untuk berguna. Jadi tidak ada sebenarnya apapun tidak berguna. Mungkin kita anggap ulat tidak berguna ya. Saya petani kadang-kadang menganggap ulat itu tidak berguna, kecoa tidak berguna gitu kan. Tikus tidak berguna, padahal kita cek semua, kita perhatikan baik-baik, semua yang diciptakan oleh Allah itu berguna. Virus corona kita anggap itu merusak, tapi sebenarnya itu berguna. Kalau tidak ada virus, tidak tahu dunia ini penuh dengan bangkai ya. Ya, tetapi itulah yang harus kita bisa pahami, bahwa segala sesuatu itu diciptakan untuk berguna. Ya. Kadang-kadang kita tidak mengerti mengapa kita harus berguna, atau kenapa hidup kita tidak berguna ya, bagi orang lain atau bagi diri kita sendiri. Ya minimal kita berguna bagi diri kita sendiri kan. Nah, ini yang harus kita pahami. Terus juga ada yang orang melihat bahwa segala sesuatu itu ada yang tidak berguna. Nah, kita harus pahami begini. Sesuatu yang tidak berguna itu rusak. Jadi saya punya cangkul, kalau saya tidak pakai, saya tidak bisa pakai, kondisinya pasti rusak. Gelas ketika tidak bisa dipakai, mungkin sedang pecah. Sama hidup manusia juga gitu. Kalau dia tidak berguna, sebenarnya ada kerusakan yang dialaminya. Nah masalahnya, kalau benda mati gitu kan, seperti cangkul, gelas, piring, tidak berguna, kita bisa lihat ada kerusakan. Nah demikian juga sebenarnya hidup manusia. Ketika dia tidak berguna, tidak menghasilkan nilai guna, maka sebenarnya kondisinya dalam rusak ya. Jadi saya tidak bisa maksudnya tidak ingin mengatakan bahwa kerusakannya itu secara jasmani, karena nyata-nyatanya orang yang mengalami kecacatan jasmani, kerusakan tubuhnya itu masih bisa berguna. Tetapi ketika orang jiwanya rusak, rohaninya rusak, itu memang benar tidak bisa berguna. Kerjaannya hanya menghancurkan, kerjaannya hanya bikin onar, kerjaannya hanya menyulitkan bagi orang lain ya kan. Dan itu banyak ya, saya menangani orang-orang yang demikian ya. Ya orang-orang yang akhirnya misalnya orang-orang dengan gangguan jiwa itu kan merepotkan ya. Kami ada pelayanan ya, teman-teman itu sampai puluhan orang dengan ODGJ ya, diangkut ya, dimasukkan ke dalam panti ya. Setiap tahun ada aja penambahannya. Kalau sudah sembuh kita kembalikan kepada keluarganya, kalau belum sembuh ya kita rawat. Nah itu kan mereka mengganggu orang lain, menakuti orang lain. Bahkan kalau yang sudah sampai parah ya kondisi gangguan jiwanya, itu kan mencelakai orang lain, bukan hanya mencelakai dirinya sendiri. Nah karena itu saya sangat peduli dengan orang-orang yang rusak secara jiwanya, gangguan jiwanya atau bahkan rohaninya. Nah banyak orang-orang yang pintar gitu ya, maaf nih, orang pintar, ketika dia merasa hebat, ternyata rohaninya yang tidak berguna, tidak berfungsi. Akhirnya yang dia bilang berdasarkan agama, akhirnya agamanya dibawa untuk merusak, dibawa untuk kehancuran ya, dibawa untuk tujuan-tujuan yang bukan semestinya gitu kan. Nah itu yang harus dipahami. Jadi kita bisa lihat si A, hebat, luar biasa, pintar, tapi kalau rohaninya rusak, dia akan merusak. Jadi segala sesuatu itu kita lihat dari buahnya ya. Kalau pohon itu dinikmati dari buahnya enak apa tidak ya. Sama manusia juga berguna atau tidak dilihat dari buahnya. Kalau buahnya dimakan orang mati berarti buahnya itu memang tidak berguna misalnya. Nah itu hal-hal yang harus kita pahami. Nah, manusia itu diciptakan untuk hidup serbaguna sebenarnya. Ya, apapun bisa dilakukan manusia karena manusia itu memiliki potensi ilahi. Ya, kalau dia orang Kristen, orang Yahudi zaman dahulu ya, sampai sekarang, potensi ilahi itu bicara tentang mujizat. Ya, cerita mungkin orang Kristen mendengar Yesus bisa ngasih makan 5.000 orang.
membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit. Mungkin di Al-Quran juga ditulis itu semua kan, menciptakan seekor burung, ya kan? Apalagi membuat air menjadi anggur. Nah, itu potensi ilahi, ya. Potensi ilahi yang bersifat mujizat. Sampai hari ini saya bertanya-tanya, komunikasi ya, dengan orang-orang Kristen, rata-rata hidup mereka mengalami mujizat itu yang memiliki potensi rohani. Pokoknya ada pendeta, yang hebat menyembuhkan segala sakit penyakit. Ini yang lagi rame ya, Andi Simon di Makassar gitu kan, kerjaannya menyembuhkan penyakit. Ya cuma didoakan orang pada sembuh gitu kan, sampai apa ya, sampai di mana aja dia berada orang kejar-kejar dia. Ya contoh seperti itu, dia punya potensi ilahi untuk menyembuhkan orang. Nah, tetapi potensi ilahi bukan cuma itu. Potensi ilahi manusia bisa mencipta, Thomas Alva Edison gitu kan, Marconi segala macam, menciptakan sesuatu yang belum ada itu menjadi ada gitu kan. Bola lampu, listrik segala macam ya kan, hukum-hukum ya Newton segala macam, itu punya potensi untuk menciptakan sesuatu yang belum ada bagi manusia. Sebenarnya sudah ada bagi Allah, itu sudah ada, tapi manusia menemukannya gitu kan. Bikin pesawat, bikin kendaraan motor ya kan, bikin radio segala macam ya kan. Nah itu adalah potensi-potensi ilahi. Jadi manusia itu bergunanya banyak. Secara rohani tadi ada mujizat, itu kan hubungannya dengan rohani, dengan spiritual, menyembuhkan orang sakit dengan hanya didoakan sembuh. Yang kedua ya potensi secara mental gitu kan, secara psikologi, intelijensia ya kan, punya kecerdasan intelijensia kan, untuk berpikir, menciptakan segala sesuatu. Terus juga punya potensi yang sama seperti Allah secara fisik. Manusia itu bisa membangun dan meruntuhkan, manusia itu bisa menghancurkan, bisa juga membangun. Nah, pilihan dia tergantung mana ya. Allah bisa menghancurkan dan membangun. Nah, manusia juga bisa, ya kan? Manusia bisa melakukan apa yang Allah lakukan. Jadi, saudara kalau ingin memahami materi ini, ya saudara harus memahami materi-materi sebelumnya. Bahwa manusia itu punya potensi ilahi, secara jasmani, secara mental, secara spiritual itu punya potensi ilahi. Karena itu manusia itu disebut khalifah, wakilnya Allah di muka bumi ini. Nah, karena itu manusia sangat berguna bagi Allah. Jadi tujuan hidup manusia bagi Allah adalah kita harus memahami bahwa kita berguna bagi Tuhan. Jadi yang pertama, kita berguna bagi Tuhan, kita berguna bagi Allah. Nah di dalam Islam dikenal ketika orang berguna bagi Allah, dia punya hubungan hablum minallah gitu kan. Nah tapi benar nggak? Ya, kalau tidak paham, simaklah episode sebelumnya tentang membangun kekuatan supranatural gitu kan. Itu yang harus membangun kekuatan rohani, spiritual ya, itu yang ada materinya, dan saudara bisa nyimak di situ sehingga bisa paham ya. Jadi berguna untuk Tuhan, itu yang pertama, karena Tuhan yang menciptakan kita. Demikianlah karena gini, kita menciptakan sesuatu, cangkul kah, golok kah, pisau kah, karena untuk berguna bagi kita ya kan. Kalau berguna bagi kita, kita jual untuk orang lain, kita dimanfaatkan untuk orang lain berguna. Sama, manusia diciptakan untuk berguna, jadi tidak diciptakan untuk jadi sampah, tidak diciptakan untuk ya udah dibiarkan gitu kan. Yang itu yang pertama yang harus dipahami, kita punya tujuan hidup, berguna bagi Allah. Nah kalau saudara belum tahu, belum menemukan tujuan hidup saudara, balik ke sesi 1 dari channel ini kan, bagaimana kita menemukan tujuan hidup bagi Allah ya kan. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, kita itu berguna bagi sesama manusia, saling bantu, saling tolong menolong ya. Kita harus belajar dari semut, belajar dari hewan, dari binatang, bahwa manusia diciptakan untuk berguna bagi sesamanya. Ya. Dan kadang-kadang manusia merasa berguna, manusia menghina manusia yang lain, padahal sesama ciptaan Allah. Ketika dia merasa benar, dia menghina yang tidak benar. Ketika dia merasa suci, dia menghina yang kotor. Padahal nggak begitu. Yang kuat harus menolong yang lemah. Yang bersih harus menolong yang kotor, gitu kan? Yang merasa suci harus menolong yang tidak suci, ya kan? Yang merasa mampu harus menolong yang tidak mampu. Nah, itu baru berguna. Nah, dalam kondisi saat ini dengan dengan pemahaman agama yang sudah macam-macam ya, sudah campur-campur, sudah era globalisasi, justru kondisi
hidup manusia itu jadi aneh. Kalau orang merasa kaya, dia menghina yang miskin. Kalau orang merasa pintar ilmu agama, dia menghina orang yang berdosa. Kan aneh itu sebenarnya. Ya, saya selalu ketawa kalau cerita di channel saya, karena artinya kenapa saya ketawa itu satu hal yang abnormal. Ya, yang normalnya nggak begitu. Tujuan hidup kita tidak begitu. Harus dijalani dengan normal, natural, gitu kan. Air hujan itu jatuh dari atas, bukan dari bawah ke atas. Jadi kalau dari bawah ke atas itu namanya abnormal ya, kecuali air mancur yang memang ada tenaga untuk memancurkannya ke atas. Jadi harus dipahami bahwa sesama manusia kita harus berguna. Ya, kayak seperti saya ceritakan tadi, kita melihat orang gila, orang miskin ya, orang-orang yang punya gangguan mental, spiritual, ya kita tolong. Walaupun kami nggak punya uangnya kan. Istri saya pernah saya bilang, kamu tuh orang gila, nggak punya uang, kamu harus nolong-nolong orang gila. Mana sih yang sebenarnya gila? Ya kan? Tapi ya begitu, ada cerita Oma, ya saya ceritain aja namanya, Oma Lani. Nah dia sudah tua, jompo, tinggal sama suaminya, nggak punya rumah. Lalu dia lihat teman-temannya ya, yang sudah tua jompo itu, aduh kasihan ya hidup mereka, terasing dari keluarga gitu kan. Ayo dia kumpulin lah, ayo siapa yang mau ikut ya di rumah saya, makan seadanya, segala macam seadanya kan. Nah tambah lama tambah banyak, ada yang malah dititipin, Oma saya nitipin ibu saya. Oma ya, masalahnya ada yang nitipin ibunya terus nggak ngasih uang buat makan. Nah Oma Lani kan jadi orang gila. Ya kan, dia mau nolong orang sesama dia dan kondisinya yang memprihatinkan. Saya kaget, ini Oma ini gila kali. Tahu nggak kenapa saya bilang gila? Itu rumah semuanya orang jompo semua. Nggak ada suster di situ. Kalau yang sudah sangat renta ditolongin sama yang masih segar badannya gitu. Jadi lucu. Orang-orang tua ini saling tolong menolong sama satu sama lain, saling mendoakan. Pada kondisi-kondisinya sudah memprihatinkan gitu kan. Dan yang lebih luar biasa lagi, ternyata Oma lah nih kena stroke. Bayangin dia ngumpulin para oma-oma, ya kan? Dia kena stroke. Lalu bagaimana dia bisa menampung oma-oma yang ya saya sih mungkin agak kasar kalau dibilang dibuang oleh keluarga ya, tetapi itu kenyataannya. Dititipin di Oma Lani, tetapi mereka tidak kirimin uang untuk mereka makan. Jadi mereka berdoa. Saya tuh pernah nangis sama istri saya, yuk kita sekali-sekali bikin acara ulang tahun lah di rumah Oma ini gitu kan, biar mereka juga dapat makan gitu kan. Nah itu yang terjadi sama Oma Lani ya, di umur yang sangat tua, renta, kena stroke gitu, ngumpulin orang-orang yang sudah renta dan jompo juga gitu kan. Nah, jadi ketika tambah banyak orang dia bingung gimana. Akhirnya ada orang baik hati, ya udah rumah saya di Sentul City. Saudara bisa bayangkan nggak Sentul City rumahnya sebesar apa, susah apa? Wah, dia tempatin di situ buat rame-rame. Mau tinggal banyak kamarnya untuk oma-oma ini ya. Mereka saling tolong menolong. Jadi kalau dia melihat itu bisa dibilang prihatin kita melihatnya. Bisa dibilang juga kita malu. Orang yang lemah-lemah ini sudah pada tua, saling tolong-menolong sama yang lain di masa tua mereka. Dan bahkan mereka tidak punya uang, tidak punya makanan. Ya udah mereka berdoa. Jadi mereka lebih mendekatkan diri kepada Tuhan seperti orang-orang sufi gitu kan di masa tua mereka. Tetapi apa yang mereka alami adalah mereka ingin berguna bagi orang lain ya. Ya beberapa kali kami support ya. Oma Lani ini ya kan, karena kami merasa malu yang masih muda kok nggak bisa ya. Ini yang sudah tua, udah stroke lagi malah melakukan hal-hal yang tidak mungkin masuk di akal sama kita. Tapi itulah, setiap manusia punya tujuan ya. Di masa tuanya Oma Lani ini berguna bagi teman-temannya, berguna bagi orang manula ya. Walaupun dia sendiri dia butuh pertolongan gitu, dia sendiri butuh ditolong, dia stroke gitu kan. Nah itu yang harus kita pahami, bahwa tujuan kita itu berguna bagi Tuhan, berguna juga bagi manusia. Nah yang selanjutnya berguna bagi alam ya. Dalam beberapa sesi saya sering menceritakan bahwa kok bisa sih orang rohaniawan bangun gedung, bangun apa, merusak alam gitu. Saya menolak ya. Mungkin beberapa teman tahu kalau saya ini pencinta lingkungan ya kan, bagaimana kita harus membuang sampah tidak boleh sembarangan, karena itu juga rohani. Kebersihan itu sebagian daripada iman ya kan, menjaga lingkungan sebagian daripada iman, menjaga alam sebagian daripada iman. Tetapi kok bisa gitu ya, atas nama agama, atas nama Allah orang merusak lingkungan.
Ketawa ya kita ya. Jadi saya memang tidak pernah memakai atribut rohani karena saya bukan rohaniawan, tetapi ya mungkin kalau saudara simak sesi-sesi saya kok banyakannya ke rohani. Ya saya ingin menjadi orang yang sederhana saja, mengkritisi hal-hal yang sehari-hari ya. Jadi saya tidak mau disebut rohaniawan ya. Karena memang saya bukan rohaniawan. Saya tidak punya murid. Ya. Saya hanya petani. Kalau murid saya petani banyak. Ya itu yang kita harus pahami, bahwa kita diciptakan untuk berguna bagi Tuhan, berguna bagi manusia, sesama manusia, dan berguna juga bagi alam ya. Tuhan menciptakan kita dengan suatu tujuan ya. Itu yang harus kita pahami, karena itu adalah tujuan hidup kita. Tuhan mengangkat kita tuh menjadi khalifah ya. Saya sudah bicarakan sebelumnya di sesi yang lain. Ketika kita mewakili Allah di muka bumi ini untuk memelihara, bukan untuk menghancurkan, untuk menjaga, bukan untuk mencuri, ya kan? Untuk selalu memberikan kehidupan, bukan memberikan kematian. Itu kita harus pahami, sangat kita pahami. Jadi dalam literasi firman Allah gitu kan, bahwa manusia yang berguna ini diibaratkan sebagai pelita. Ya, pelita itu menjadi terang dunia di tempat gelap, sama seperti bulan, matahari itu menjadi terang dunia. Nah, pelita itu terang dunia. Jadi dikatakan bahwa kamu itu kan pelita. Nah, orang tidak mungkin menyalakan pelita, lampu, lalu ditaruh di bawah gantang ya, di bawah drum gitu kan, supaya tersembunyi. Tetapi setiap orang menyalakan lampu, dia pasti ditaruh di tempat yang tinggi atau di tempat yang terbuka supaya semua bisa kelihatan gitu kan, semua orang bisa melihat ada terang di situ. Nah itu juga hidup manusia ya. Ketika kita berguna ya kita sebagai terang di tempat-tempat yang gelap ya. Kalau kita sebagai terang tapi kita sembunyi di dalam drum gitu kan, kalau drumnya ditutup lagi kan, ya kita tidak bisa menjadi terang dunia. Jadi ciri-ciri orang beriman, ciri-ciri orang percaya kepada Allah, ciri-ciri orang yang bisa berhubungan dengan Allah adalah dia menjadi terang, bukan membuat orang pusing, bukan membuat orang marah-marah, bukan membuat orang arogan. Ya menjadi terang itu mendamaikan, damai gitu. Orang senang kan kalau lihat terang. Kalau di dalam gelap orang kan meraba-raba. Ya, orang nggak tahu arahnya kemana. Justru ketika kita menjadi terang, kita menjadi petunjuk bagi orang lain. Nah, saya setuju dengan istilah pandu. Ya, pandu itu pramuka ya. Lagu Indonesia Raya berkata, aku jadi pandu ibuku. Nah, jadi pandu, jadi pemandu, ya terang dunia itu jadi pandu. Pelita itu jadi pandu. Kita hidupnya menjadi pandu bagi orang lain. Pandu bagi siapa saja. Ya, Oma Lani yang stroke, lumpuh, dia menjadi pandu bagi oma-oma yang lain juga yang sudah jompo gitu kan. Ini kan luar biasa. Malu lah kita kalau lihat di situ. Ya suatu saat saya akan mungkin akan ke sana dan memvideokan ya. Betapa kita bisa jadi malu sama Oma Lani ini kan. Ya itu yang saya ceritakan ya. Saya bagikan nanti ya. Mudah-mudahan saya ada waktu untuk datang ke tempatnya Oma Lani. Yang selanjutnya adalah kita menjadi garam. Garam itu kan fungsinya untuk apa? Untuk penyedap rasa ya. Tanpa garam mungkin nggak enak. Itu yang pertama. Yang kedua, garam itu ya, yang orang harus tahu dan pahami, garam itu mengawetkan. Ya, sesuatu bisa awet kalau dikasih garam. Garam adalah pengawet alami. Ya. Yang ketiga, garam itu pupuk. Garam itu membangun ion di dalam tubuh. Nah ini orang Jepang itu pandai. Teknologi Jepang itulah yang membuat minuman ionisasi. Ion larutan minuman itu dari ion, dari garam semuanya. Garam laut yang mereka buat untuk memenuhi kebutuhan ion tubuh manusia. Nah itu teknologi Jepang. Yang negara-negara lain belum ada yang punya yang teknologi ini kan. Nah di Indonesia sudah banyak itu kan merek-merek yang terkenal larutan ion gitu kan. Nah ini yang harus bisa kita pahami. Garam itu ketika dia tidak berguna, itu kalau misalnya tidak asin, tidak mengandung mineral di dalamnya, itu dibuang aja kan, dia tidak bisa guna apa-apa. Rasanya jadi hambar ya kan. Terus mineral-mineral di dalamnya hilang. Jadi garam itu banyak mineral di dalamnya sehingga rasanya menjadi asin ya. Campuran misalnya yang membuat asin itu klor ya. MgCl, KCl itu kan menjadi rasanya menjadi asin di lidah kita.
Nah, ketika garam itu tidak menjadi asin, tidak ada senyawa di dalamnya, maka garam itu dibuang orang. Nah, demikian juga hidup kita. Ketika kita tidak berguna, ya dibuang. Buat apaan? Ya, sama seperti pacul, ya tadi gelas, ya kalau sudah tidak berguna, tidak bisa dipakai, ya dibuang saja. Tidak berguna. Nah, inilah yang harus kita pahami. Yuk, kita belajar menjadi berguna hidup kita. Karena kita diciptakan untuk berguna, baik secara spiritual kepada Allah, kepada sesama manusia pun kepada alam. Nah, jangan ngaku rohani, jangan ngaku beragama kalau kita tidak berguna pada 3 hal itu. Jadi memang itu adalah buah-buah kita. Ya. Ketika kita berguna, menunjukkan buah-buah rohani kita. Ketika kita berguna, menunjukkan buah-buah spiritual kita, buah-buah mentalitas kita, buah-buah fisik kita, ya, jasmani kita. Jadi itu yang saya sampaikan, ya, supaya kita semua bisa belajar untuk hidup berguna. Ya nggak apa-apa, walaupun jadi tukang sapu gitu misalnya. Nggak apa-apa jadi pemulung berguna kok membersihkan sampah. Nggak apa-apa jadi petani sama seperti saya, megang tai kambing setiap hari gitu kan untuk memupuk tanaman. Tapi yang penting kita berguna. Ya, karena tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk kita bisa berguna. Ya, terima kasih sudah menyaksikan sesi kali ini. Ya. Semoga ini menjadi bahan renungan kita supaya kita mempunyai kehidupan yang lebih baik. Dan jangan lupa ngopi, ya. Salam secangkir kopi, ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.